Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik magang semua, berikut ini saya mau memberikan materi eh, buat adik-adik sekalian buat bahan belajar karena magang di Puskesmas Pari ya. Ya, jadi struktur organisasi Puskesmas Pari yang terbaru berdasarkan Permenkes nomor 19 tahun 2024 itu ada terbagi menjadi 5 klaster ya. Jadi kepala puskesmas itu di bawahnya ada 5 klaster. Klaster satu itu manajemen, klaster 2 itu kesehatan ibu dan anak, klaster 3 itu usia produktif dan lansia, klaster 4 surveillance dan kesehatan lingkungan, klaster 5-nya adalah lintas klaster. Nah, ini tugas dan fungsi masing-masing klaster ya. Kalau adik-adik itu berada di klaster satu ya, karena adik-adik SMK itu tugasnya adalah di keuangan ya, pastinya di administrasi dan keuangan. Ini. Jadi klaster manajemen itu tugas utamanya adalah mengelola puskesmas ya, menyusun perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, mengelola keuangan, SDM, sarana prasarana, data dan informasi kesehatan. Terus habis itu kalau fungsinya ada dia manajemen mutu juga gitu ya untuk keselamatan pasien dan lain-lain. Kemudian untuk klaster ibu hamil, klaster ibu hamil, bayi, balita, anak dan remaja ini ya. Jadi usia 0 sampai dengan usia 15 ya. 18 tahun itu ada di klaster 2 gitu ya. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan siklus hidup untuk menurunkan AKI itu angka kematian ibu dan AKB itu adalah angka kematian bayi. Juga meningkatkan kesejahteraan remaja. Itu ya. Jadi pelayanannya itu bisa berupa ini ya, eh, ANC ya, antenatal care gitu ya, persalinan, nifas, imunisasi dasar dan lanjutan, pemantauan tumbuh kembang, kemudian gizi ibu dan anak, kesehatan remaja, edukasi UKS itu masuk di klaster 2. Selanjutnya klaster 3 usia produktif dan lansia itu memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif dasar untuk usia kerja dan lansia gitu ya, terutama deteksi dini penyakit tidak menular. Tuh. Dan juga peningkatan kualitas hidup lansia. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan rutin gitu ya, lansia ini termasuk pelayanan posyandu lansia gitu ya. Tapi kita kan sudah nggak ada posyandu lansia ya. Jadi adanya posyandu ILP. Posyandu ILP sekarang ini melayani semua siklus hidup gitu ya. Jadi ini masuk di klaster 3. Kemudian di klaster 4, di klaster 4 itu ada eh, klaster surveillance dan kesehatan lingkungan ya. Jadi melakukan surveillance epidemiologi dan kesehatan lingkungan. Jadi tugas utamanya itu adalah pencegahan penyakit yang menular gitu ya. Jadi kalau di klaster 3 itu tidak menular penyakitnya, kalau di klaster 4 itu pencegahan penyakit yang menular gitu, penyakit wabah dan yang berbasis lingkungan ya. Nah, misalkan air, sanitasi dan makanan. Juga pengendalian vektor ya. Vektor itu makhluk yang membawa membawa apa namanya? Membawa penyakit ya. Contohnya itu nyamuk ya. Vektor itu bisa nyamuk, bisa lalat, biasanya serangga ya. Kalau zoonosis itu penyakit yang disebabkan oleh hewan ya. Ada karena roden gitu ya, karena tikus, karena ular dan lain-lain. Tuh, terus habis itu PHBS tuh perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya, termasuk air bersih, jamban, rumah sehat gitu. Itu ada di klaster 4. Sementara klaster 5 adalah lintas klaster ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengintegrasikan pelayanan yang terlibat di semua klaster gitu. Menyediakan pelayanan yang bersifat umum dan lintas siklus hidup. Contohnya ada laboratorium itu masuk di sini ya. Kemudian IGD itu juga masuk di sini. Promosi kesehatan lintas usia termasuk posyandu, posbindu, posyandu remaja, posyandu lansia dan lain-lain itu ada di sini.
pelayanan gizi lintas kelompok usia gitu ya, kesehatan jiwa, kesehatan indera dan pelayanan khusus yang lain itu ada di lintas klaster. Nah, ini untuk alur perencanaan penganggaran puskesmas ya di puskesmas. Jadi yang pertama, sebelum kita membuat anggaran, bukan sebelum kita membuat rencana anggaran gitu, harus membuat dulu namanya Renstra ya, rencana strategis ini dibuatnya 5 tahun sekali. Ini wajib karena Puskesmas Pari adalah puskesmas yang BLUD ya. BLUD itu Badan Layanan Umum Daerah. Jadi kita wajib memiliki yang namanya Renstra. Jadi 5 tahun kita punya rencana 5 tahun ke depan kita akan punya target kinerja seperti apa. Itu akan dibuat di Renstra setiap 5 tahun. Kemudian nanti setiap tahun kita akan membuat yang namanya rencana usulan kegiatan gitu ya atau RUK. Ini dari masing-masing program. Kita kan tadi punya 5 klaster ya. Nah, dari masing-masing klaster itu nanti akan membuat RUK-nya sendiri-sendiri untuk dijadikan satu, gitu ya. Kemudian setelah diusulkan, tentunya tidak semua semua dari rencana usulan kegiatan itu akan dilaksanakan ya, karena kita pasti memprioritaskan hal-hal yang masuk di prioritas nasional, kemudian juga tergantung dari eh, anggaran kita gitu ya. Jadi kita punya uang seberapa, jadi berapa mana-mana kegiatan yang bisa kita realisasikan, mana yang ditunda dulu gitu ya, ditunda pelaksanaannya tahun depan itu akan ada di RPK. Jadi yang sudah disetujui untuk dilaksanakan tahun ini akan ada di rencana pelaksanaan kegiatan. Kemudian setelah itu rencana pelaksanaan kegiatan ini akan menjadi dasar untuk rencana kerja anggaran gitu ya. Jadi mana-mana kegiatan yang ada yang membutuhkan anggaran itu nanti akan semuanya dimasukkan di rencana kerja anggaran. Karena kadang-kadang ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak memerlukan anggaran gitu ya, seperti kegiatan sosialisasi di sosmed gitu ya, itu kan tidak memerlukan anggaran, mungkin kuota ya, tapi kuota itu sudah ada di WiFi gitu kan, kita kan sudah ada WiFi dan itu sudah apa namanya pengeluaran wajib gitu ya, pengeluaran yang wajib kita keluarkan tiap bulan, jadi tidak gitu ya, tidak memerlukan biaya. Seperti itu. Kemudian rencana kerja anggaran nanti akan diajukan kepada Dinas Kesehatan dan BPKAD. Nah, nanti apa namanya kalau sudah didok gitu ya oleh Bupati gitu, sudah dilihat oleh Dinas Kesehatan dan juga BPKAD dan juga Bupati, nanti akan disahkan menjadi dokumen pelaksana anggaran atau DPA. Nah, DPA ini nanti akan diinput ke dalam aplikasi namanya Sirup ya. SIPD ya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Akan dimasukkan ke dalam SIPD. Kemudian di SIPD nanti kita akan membuat rencana bisnis dan anggaran gitu ya. Jadi belanjanya itu dari DPA itu kan ada belanja operasional gitu ya. Belanja yang operasional itu untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Terus ada namanya belanja modal gitu ya. Belanja modal itu untuk kita membeli aset. Kemudian untuk setelah itu rencana bisnis anggaran ini akan dilaksanakan tentunya, dilaksanakan dalam pelaksanaan anggaran, kemudian nanti hasil dari pelaksanaan ini kita akan membuat surat pertanggungjawaban atau SPJ. Seperti itu ya, jadi alur dari penganggaran di Puskesmas. Cukup panjang ya alurnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendapatan ya. Jadi karena Puskesmas Pari itu adalah Puskesmas PLUD, jadi kita itu punya penganggaran yang lebih fleksibel ya. Jadi kita punya dua sumber anggaran. Yang pertama adalah dari BLUD gitu ya, Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian yang kedua adalah bantuan operasional kesehatan ya atau BUK yang ini dari kementerian gitu ya. Jadi kalau bantuan operasional kesehatan dari kementerian ini itu sifatnya adalah program ya. Jadi Kementerian Kesehatan punya program prioritas nasional yang kemudian untuk mendukung program tersebut Kementerian Kesehatan akan menyalurkan BOK ini kepada
puskesmas. Menu-menunya semuanya sudah diatur oleh BUK. Biasanya berupa kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas nasional. Contohnya kayak kelas ibu hamil, kelas ibu balita. Jadi bentuknya adalah kegiatan gitu ya, kegiatan tidak berbentuk yang fisik gitu. Sementara untuk BLUD gitu ya, BLUD ini adalah nyawanya puskesmas. Jadi operasional puskesmas semuanya adalah dari BLUD ini gitu ya. Kalau BUK itu adalah dana semacam dana yang dititipkan dari kementerian kepada puskesmas untuk kita melaksanakan kegiatan. Kalau BLUD itu adalah uang kita sendiri. Sumbernya BLUD itu adalah yang pertama dari retribusi. Ini untuk pasien umum kita menarik pasien umum itu dengan retribusi yang sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2024 yang terbaru ya. Ada macam-macam jasa layanan yang ada di sana gitu ya. Teman-teman bisa download juga di apa namanya websitenya Puskesmas ya di Google Chrome itu kalau diklik itu ada gitu ya tentang tarif-tarif layanan yang ada di Puskesmas. Kemudian untuk CKN ini adalah dari BPJS ya. Kita akan mendapatkan dua ya. Yang pertama adalah pendapatan kapitasi. Kapitasi ini adalah BPJS akan membayar kita sebesar 7.000 per jumlah peserta kita per bulan. Jadi misalkan kita punya 16.000, kita akan mendapatkan 16.000 dikali 7.000 dikali 12 bulan tentunya ya. Nanti cairnya itu akan setiap bulan gitu. Jadi selama 1 tahun kita akan mendapatkan itu tadi 16.000 dikali 7.000 dikali 12 bulan. Sementara untuk yang non kapitasi itu adalah untuk apa namanya kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif dan promotif ya. Contohnya adalah kuratif juga bisa ya. Contohnya misalkan USG, USG itu ada pendapatan non kapitasi gitu ya. Kemudian prolanis gitu ya. Jadi dari prolanis itu ada juga pendapatan non kapitasi nanti diklaimkan. Jadi kita mengajukan apa namanya klaim kepada BPJS kemudian itu akan dicairkan sesuai dengan ini kegiatannya gitu ya. Kegiatan apa yang dilaksanakan gitu. Kemudian silpa, silpa ini adalah sisa sisa hasil dari DPA tahun lalu gitu ya. Jadi kalau tahun lalu itu kita punya DPA gitu, kemudian masih sisa gitu ya, kan pasti semuanya tidak semuanya terrealisasi ya, pasti ada yang sisa gitu. Nah itu uangnya akan menjadi silpa. Nah silpa ini ada dua gitu ya, silpa yang berasal dari retribusi dan silpa yang berasal dari JKN. Gitu. Kemudian ada juga hibah atau kerjasama. Misalnya, misalnya ini dari rumah sakit HVA ya, rumah sakit HVA beberapa tahun lalu itu pernah mengadakan kegiatan di Puskesmas Pari ya, karena itu untuk memenuhi CSR-nya rumah sakit HVA. Itu rumah sakit HVA menyumbangkan sejumlah alat gitu ya, sejumlah alat antropometri ya. Nah, itu alat tersebut akan menjadi aset bagi puskesmas seperti itu contohnya. Kemudian untuk pendapatan lain yang sah itu macam-macam ya, bisa dari bunga ya kan, kita kan nyimpan uang di bank itu pasti dapat bunga, bisa dapat juga jasa giro dan lain-lain itu pendapatan lain yang sah. Kemudian perbedaan antara puskesmas yang blood dan non blood gitu ya. Kalau puskesmas blood itu status pengelolaannya keuangan ya berdasarkan Permendagri nomor 79 tahun 2018. Kalau yang non blood itu anggarannya murni dari APBD. Kalau blood itu kita bisa mengelola uang kita sendiri seperti itu. Kalau fleksibilitas anggaran ini tinggi ya, jadi kita bisa menggunakan pendapatan itu langsung dari retribusi, klaim BPJS tadi ya, tanpa harus store ke kas daerah. Jadi bisa langsung dipakai keuangan kita itu. Sementara untuk yang non-blood itu rendah ya, karena semua pendapatan harus disetor dulu ke kas daerah, lalu menunggu penyaluran APBD kembali gitu ya. Jadi
Semuanya disetor ke kas daerah, nanti daerah yang menyalurkan kembali ke puskesmas APBD sejumlah sekian gitu ya. Tapi kalau puskesmas yang belut itu sangat fleksibel karena punya eh, kas sendiri gitu ya. Nggak perlu setor ke kas daerah. Kemudian dokumen perencanaan itu harus ada ya, rencana bisnis dan anggaran gitu ya. Selain dengan rencana kerja anggaran itu harus punya puskesmas. Sementara untuk puskesmas non-blut itu cukup menyusun rencana kerja anggaran saja gitu ya. Kemudian sumber pendapatan gitu ya. Kalau dari puskesmas blut itu sumber pendapatannya bisa dari ini ya retribusi, dari kapitasi, non kapitasi CKN, silpa gitu ya, hibah dan lain-lain. Kalau dari blut, kalau yang non blut itu hanya dari APBD ya, DAU dana alokasi umum ya. Kalau DAK itu dana alokasi khusus. Oh ya, APBD itu anggaran belanja daerah ya. Anggaran apa ya? Lupa saya. Pokoknya anggaran belanja daerah gitu ya. Nah, ini termasuk retribusi yang tidak langsung dikelola oleh puskesmas. Jadi sumbernya hanya dari sini gitu ya. Kalau yang blood itu semuanya dari ada banyak ya. Termasuk silpa juga sisa hasil usaha kita sendiri. Kalau dari puskesmas yang non blood itu semuanya disetor ke Pemda gitu. Jadi nanti penunggu Pemda yang menyalurkan ke puskesmas. Ya, untuk anggaran untuk penggunaan anggaran itu bisa langsung ya, bisa langsung untuk operasional peningkatan penyesuaikan dengan rencana bisnis dan anggaran gitu ya, bisa langsung dipakai untuk operasional. Sementara untuk yang non bloat itu harus sesuai dengan DPA yang sudah lebih kaku, yang lebih kaku gitu ya. Kalau biasanya kalau di kita itu kan ada apa namanya sebenarnya ini juga fleksibilitas ya. Kalau beli itu fleksibilitas, tapi tetap juga nggak fleksibel, ada batasnya gitu ya. Misalkan kalau di puskesmas itu ada kode rekening itu ada 3 ya sekarang. Nanti tahun depan cuma ada 2. Jadi ada belanja pegawai, ada belanja barang jasa, ada belanja modal. Nah itu sudah ada pagunya. Jadi antar antar kode rekening ini nggak bisa gitu ya. Jadi kalau di awal tahun sudah ditetapkan belanja modal hanya 200 juta gitu. Nanti kalau akhir tahun tiba-tiba kita butuh apa gitu, itu tidak bisa ditambah gitu ya. Tidak bisa harus sesuai dengan pagu yang sudah kita rencanakan di awal tahun. Terus habis itu untuk pertanggungjawaban gitu ya, laporan keuangan bulat itu fleksibel dan ada SPJ. Kalau ini apa namanya yang non brut itu SPJ murni sesuai dengan mekanisme APBD gitu ya. Kalau di sini laporan keuangannya dia lebih fleksibel. Kelebihannya layanan lebih cepat karena fleksibel, bisa mengembangkan mutu layanan dan ada cadangan dari Silpa gitu ya. Sementara untuk yang dari yang non blood itu biasanya tidak terlalu rumit gitu ya. Sederhana gitu kelebihannya. Sementara untuk yang kekurangannya, administrasi memang lebih kompleks ya karena harus ada RBA gitu ya. Laporannya lebih banyak laporan keuangannya kalau Blut. Kalau yang ini itu dananya itu sering terlambat gitu ya. Tidak bisa langsung dimanfaatkan sendiri karena memang harus menunggu penyaluran dari pemerintah daerah gitu. Kalau uangnya ada bisa langsung dipakai gitu ya. Jadi bulan Januari pun kita bisa langsung belanja kalau uang itu ada. Nah, ini perbedaan sumber dananya ya. Kalau sumber dananya itu ya ini tadi sudah kita bahas ya. Kalau sumber dananya itu bersifat top down ya. Kalau dari BUK itu sudah ditentukan oleh ini perbedaan antara BLUT dan BUK ya. Jadi BLUT itu ada tadi sudah saya jelaskan, BLUT itu adalah Badan Layanan Umum Daerah. Kalau BUK itu Bantuan Operasional Kesehatan. Kalau BLUT itu adalah uang yang kita kelola sendiri dari pendapatan-pendapatan kita yang berasal dari retribusi JKN dan pendapatan lainnya. Kalau BUK itu adalah berasal dari
Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi BUK itu transfer dari Kementerian Kesehatan ke daerah gitu ya, sifatnya adalah top down. Jadi dari BUK sudah ada menu-menunya, kita tinggal melaksanakan. Cuman kita yang ngatur nih, kita ngatur apa namanya pagu per menunya itu sebenarnya sudah ada ya di sana. Cuman kita mengatur alokasinya per di dalam menu itu kita yang atur gitu ya. Untuk sumber dana untuk Blood itu sumber dananya ya dari tadi dari retribusi, dari JKN ya, kapitasi maupun non kapitasi, dari silpa, dari pendapatan lain yang sah. Kalau pendanaan itu sifatnya dia bottom up ya. Jadi kita kita susun dulu gitu ya. Kita susun kira-kira kita tahun ini butuh apa, kita mau melaksanakan program apa gitu ya. Itu harus ada juga dari masukan dari masyarakat. Misalkan masyarakat maunya ada pengobatan gratis gitu ya. Kalau nggak salah tahun 2023 atau 2022 gitu, masyarakat itu mau ada pengobatan gratis. Akhirnya kita menganggarkan gitu ya untuk eh, membeli tensi gitu kan untuk pengobatan gratis di posyandu seperti itu. Kemudian untuk misalkan ininya apa namanya uangnya gitu ya stick gitu ya kan kalau cek cek HB cek apa itu kan butuh stick. Nah itu kita bisa menganggarkan sendiri gitu ya dari dana blue kita gitu. Kemudian untuk kegunaan utama kalau Blut itu untuk operasional secara menyeluruh ya. Jadi BUK itu hanya mendukung program prioritas nasional. Nah, sisanya yang tidak di cover oleh BUK itu bisa di cover oleh BLUD gitu ya. Kemudian jenis-jenis belanja, kalau BUK itu bersifat non fisik ya, kegiatan preventif, operasional, lapangan, transport gitu ya. ATK dulu dulu boleh, sekarang kayaknya sudah nggak boleh. Jadi bentuknya yang kegiatan-kegiatan gitu ya. Kalau yang BLUD itu obat gitu ya, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai gitu ya, yang tidak dibelikan oleh GFK. Jadi GFK itu gudang farmasi kesehatan ya, ini punyanya UPT, punyanya Dinas Kesehatan gitu ya. Nah, biasanya mereka akan membeli barang, kemudian barang atau obat-obat nanti akan di-drop ke puskesmas. Jadi obat-obat yang kita nggak dapat dari GFK itu kita akan beli sendiri gitu. Kemudian ada jasa layanan gitu ya, Jaspel, jasa pelayanan. Gaji karyawan yang honorer ya. Kalau gaji karyawan yang PNS dan P3K itu sudah berasal dari APBD gitu ya. Untuk modal juga kita mau beli tensi, beli alat USG misalnya dan lain-lain gitu ya. Jasa misalnya komputer rusak gitu ya bisa diperbaiki gitu. Printer rusak itu bisa diperbaiki. Jasa pemusnahan dan lain-lain. Nah, ini cara menghitung estimasi ini ya, pendapatan gitu ya. Estimasi pendapatan kita ada caranya sumber pendapatan kita adalah kita melihat dulu gitu ya. Kira-kira dalam satu bulan itu kita punya berapa pasien yang umum gitu ya. Misalkan ini 500. Kemudian dikali 25.000 ini apa retribusi umum kita ya. 25.000 asumsi kita punya pasien 500 yang umum semuanya bayar 25.000 jadi dikali 12 gitu ya. Hasilnya 12,5 juta ya. Kemudian dikali 12 ya, akhirnya satu tahun dapat 150 juta gitu ya. Untuk pendapatan kapitasi itu ini misalkan kita punya peserta 17.447 gitu ya dikali 7 jadi sebulan itu kita dapat sekian. Nah, ini kalau setahun berarti dikali 12 kita dapat sekian. Kalau dari BUK itu biasanya langsung pagunya per tahun itu misalkan 400 juta. Terus kemudian silpa tahun lalu itu 100 juta. Nah, ini estimasi pendapatan kita adalah sekian. Jadi kita menyusun namanya RKA e-planning ya tahun depannya itu sekitar bulan bulan September gitu ya. Agustus September kita sudah mulai menyusun rencana kerja anggaran untuk tahun depan. Nah, itu kita akan membuat estimasi pendapatan ini supaya nanti tahun depan kita bisa belanja itu
sesuai dengan kira-kira kita akan dapat uang berapa gitu ya. Kita sudah memperkirakan kita akan dapat segini, nanti kita akan belanja ya sekitar segini gitu ya. Seperti itu. Oke, sudah cukup ya sepertinya nanti terlalu panjang videonya, mungkin bisa dilanjutkan di video selanjutnya. Sudah cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.